Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Usman. Hari ini kita belajar kembali yaitu bidang studi PPKN. Bagaimana semuanya? Kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita belajar bersama-sama yaitu tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Apakah nilai-nilai Pancasila ini terus bisa diterima oleh masyarakat? Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah mencapai cita-cita bangsa. Ideologi inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kenapa Pancasila nilai-nilainya itu bisa diterima oleh masyarakat? Pancasila itu bisa diterima dan juga dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia karena Pancasila merupakan ideologi terbuka. Apa itu ideologi terbuka? Dan bagaimana dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia? Ada beberapa ciri ideologi terbuka yang harus kalian ketahui, ya. Yang pertama, bahwasanya Pancasila itu sistem pemikirannya adalah terbuka. Terbuka bagaimana? Nah, nilai-nilai dari Pancasila atau nilai-nilai cita-citanya tidak dipaksakan, dan dalam pembentukannya dasar negara ini atau ideologi bangsa ini bukan dari sekelompok orang. Jadi nilai-nilai yang digali itu bukan dari sekelompok orang. Misalnya Pak Usman membuat suatu cita-cita atau ide-ide yang akan saya konsep sendiri, terus saya sampaikan kepada kalian semuanya untuk melakukan. Saya yakin kalian tidak yakin dengan konsep saya, benar atau tidak. Maka Pancasila itu bukan begitu. Konsepnya atau cita-citanya atau nilai-nilainya itu bukan diambil dari kelompok orang atau diambil dari satu orang yang membuat ide atau membuat konsep atau membuat nilai-nilai di dalamnya. Tetapi nilai-nilai itu diambil dan digali dari kebatinan, dari budaya, dari ilmu yang ada di dalam hati sanubari seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ciri dari nilai ideologi yang terbuka ini tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan hanya kebenarannya saja, bahwasanya nilai-nilai Pancasila dari nilai 1, sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5 memang itu benar. Bukan hanya kebenaran saja yang diterima, tapi masyarakat Indonesia memang butuh itu. Jadi masyarakat memang butuh itu. Butuh ketuhanan yang Maha Esa, butuh kemanusiaan yang adil dan beradab, butuh persatuan Indonesia, butuh kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Selanjutnya, ciri ideologi terbuka yaitu senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi masyarakat. Kalian tahu, mulai dari kemerdekaan sampai saat ini sudah dilewati beberapa masa. Apakah Pancasila berubah? Apakah Pancasila berubah? Oh, tidak. Nilai-nilai Pancasila tetap, tapi Pancasila itu nilai-nilainya, cita-citanya terus bisa mengikuti perkembangan zaman. Apa yang harus kita lakukan atau kalian lakukan dan seluruh masyarakat Indonesia harus lakukan dengan yang tadi sudah kita bicarakan bersama, ya, yaitu keterbukaan ideologi yang terbuka. Yang harus kita lakukan pertama adalah
stabilitas nasional yang dinamis. Jadi nasional itu adalah dari Sabang sampai Merauke, artinya seluruh Indonesia ini, masyarakatnya dan juga pemerintahannya harus menstabilkan. Jadi stabilitas nasional itu harus tetap tidak ada goncangan-goncangan di sana sini, sehingga masyarakatnya itu terus stabil walaupun kondisinya dinamis secara terus-menerus. Untuk yang kedua yang harus kita lakukan yaitu larangan adanya paham komunisme di Indonesia. Setuju kiranya ya? Oke. Karena partai komunis atau paham komunis di Indonesia itu harus dihapuskan. Sejarah telah kita ketahui bersama. Komunis yang ada di Indonesia sangat tidak sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga adalah mencegah perkembangan paham liberalisme. Paham liberalisme bukan di Indonesia, ya. Paham liberalisme yang kamu ketahui di mana kiranya? Ya, Amerika Serikat. Itulah paham liberalisme. Indonesia bukan Amerika Serikat. Indonesia mempunyai pribadi sendiri, mempunyai kepribadian, mempunyai ciri khas tersendiri. Kalau Indonesia bukan liberal, tapi demokrasi Pancasila, bukan liberal. Untuk yang keempat, yang harus kita lakukan dalam penciptaan norma harus melalui kesepakatan. Norma itu adalah aturan, ya. Aturan itu jadi harus ada kesepakatan bersama. Semuanya harus sepakat dengan aturan itu, semuanya harus ikut rembuk dengan aturan itu, dengan norma itu. Sehingga masyarakat Indonesia dengan kondisi semacam itu akan tetap setia kepada Pancasila. Pancasila tadi adalah ideologi terbuka, mengandung nilai. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasarnya itu yaitu sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5. Nah, semua sila-sila itu adalah saling berkaitan. Contohnya nilai 1, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu hubungan warga negara, hubungan pribadi warga negara dengan Tuhannya, dengan Allah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, supaya manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dengan adanya Pancasila ini saling rukun. Dan yang selanjutnya adalah nilai instrumental. Saya yakin kalian tahu bahwasanya Pancasila itu tingkatannya paling tinggi. Tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah Tuhan. Ya, Pancasila tingkatannya lebih tinggi, disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi seluruh produk hukum yang dibawanya tidak boleh melanggar Pancasila. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar 45, seperti TAP MPR, seperti undang-undang, seperti Perpu, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan seluruhnya. Pangkalannya harus di Pancasila dan tidak boleh melanggar Pancasila. Kalian ketahui, kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat pada peraturan, anak-anak yang taat untuk menjalankan kewajiban dengan baik. Itu semuanya adalah nilai-nilai praktis dari Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sila 1, kalau kalian tidak melaksanakan perintah agama kalian, berarti kalian melanggar sila 1.
baik agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu, semuanya akan melaksanakan perintah agamanya, dan kalau tidak melaksanakan perintah agamanya, itu namanya tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai 1. Dan masih banyak nilai sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5 ya. Oke, kiranya sampai di sini dulu belajar kalian bersama Pak Usman. Semoga sangat bermanfaat sekali, dan semoga kalian semuanya jadi anak-anak yang hebat, anak-anak Indonesia yang selalu taat pada peraturan dan juga melaksanakan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.